Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmi Hersyarahman dari kelas TIRM 19B. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tugas mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama, apakah individu itu berperilaku sesuai dengan apa yang ia kerjakan? Maka jawaban menurut saya, iya, betul. Individu itu berperilaku seperti apa yang mereka kerjakan. Karena bagaimanapun perilaku individu tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya. Misalkan seorang pelayan kafe, dia akan berperilaku seperti pelayan kafe yang melayani tamu-tamunya, seperti itu. Lalu selanjutnya seorang manajer, pasti dia juga akan berperilaku juga kurang lebih seperti seorang manajer, bagaimana dia mengatur jadwal, mengatur karyawan, dan lain-lain. Maka ya, jawabannya individu itu berperilaku seperti yang mereka kerjakan. Lain halnya ketika pekerjaan mereka telah selesai, maka dia akan berperilaku seperti biasanya. Lalu pertanyaan kedua, apakah manajer dapat mengubah, membentuk, atau merekonstruksikan perilaku karyawan? Menurut saya, iya, dapat mengubah dan harus malahan. Seorang manajer harus dapat mengendalikan perilaku karyawannya jika sudah baik dan sesuai dengan nilai yang dianut oleh perusahaan tersebut, maka secara tidak langsung tugas manajer itu menjadi lebih mudah dari mengontrol karyawannya. Lain halnya jika karyawannya agak susah gitu, agak berbeda, kurang bagus sifatnya di perusahaan, maka tugas seorang manajer harus mengubahnya dengan metode-metode tertentu, apabila secara persuasif dulu, atau penilaian yang lebih lanjut, dan setelah itu dia harus memutuskan apakah dia tetap lanjut dipekerjakan atau tidak. Mungkin kurang lebih jawabannya seperti itu. Jadi ya, bisa, kesimpulannya manajer dapat mengubah perilaku dari karyawannya, tergantung bagaimana manajer itu membawa situasi pekerjaan. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, manusia itu selalu berubah. Adakah metode merubah kepribadian, sikap, persepsi, atau pola belajar? Menurut saya, karakter atau kepribadian seseorang itu memang sulit dirubah. Misalkan karakternya tertutup, introvert, sulit untuk dirubah menjadi seorang ekstrovert. Namun menurut sumber yang saya baca, yaitu Carol Dweck 2008, ia percaya bahwa jika ingin merubah kepribadian, maka yang perlu diubah terlebih dahulu adalah pola-pola perilaku, kebiasaan, dan keyakinan diri yang merupakan kunci dari perubahan kepribadian orang tersebut. Jadi karakternya tetap, tapi kepribadiannya yang bisa dirubah gitu. Lalu apa yang menjadi poin-poin utamanya? Pertama, kita harus fokus dalam merubah kebiasaan. Jadi fokus apa yang akan diperbaiki. Kedua, ubah mindset atau cara berpikir yang sebelumnya mungkin kita susah, kita harus bisa seperti itu. Ketiga, fokus pada prosesnya. Jadi bukan berorientasi pada hasil, tapi berorientasi pada proses. Jika prosesnya baik, maka insya Allah hasilnya juga baik. Lalu yang terakhir ini tergantung dalam dirinya sendiri, yaitu motivasi tinggi untuk berubah kepribadian. Misalkan dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Nah, itu semakin tinggi motivasi, semakin cepat pula seseorang itu mengubah kepribadian. Dan sampai saat ini mungkin metode yang dipakainya itu macam-macam, tergantung pribadinya mau seperti apa gitu. Jadi merubah kepribadian itu tidak mudah, namun dengan merubah fungsi atau jati diri kita secara nyata setiap hari terkait apa yang kita pikir dan tindakan apa yang kita lakukan, itu sedikit demi sedikit bisa merubah kepribadian kita dalam kehidupan sehari-hari.
Mungkin sekian jawaban tugas perilaku organisasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.